kecil jenius. Kali ini kita akan belajar sejarah mengenai Raden Ajeng Kartini. Apakah kalian tahu siapa itu Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini atau sering disingkat R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini berasal dari keluarga priai atau bangsawan di Jepara. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat, adalah bupati di sana. Bagaimana dengan jenjang pendidikan R.A. Kartini? R.A. Kartini masuk sekolah dasar Eropa atau Europe Echelon School pada 1885. Anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa dan Belanda Indo di ELS hanya anak pejabat tinggi pemerintah. Meskipun dari kalangan bangsawan, anak perempuan masuk sekolah dan keluar rumah merupakan langkah yang bertentangan dengan tradisi saat itu. Nah, bagaimanakah sistem pembelajaran di sekolah ILS? Sekolah di ILS, Kartini belajar dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kemampuan bahasanya makin kuat karena rajin membaca buku dan koran berbahasa Belanda. Kartini juga belajar bercakap dengan bahasa Belanda sambil bermain dan menerima tamu bangsa Belanda yang datang ke Jepara. Siswa pribumi di ILS sering mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti pandangan rendah dari sesama siswa dari guru dari Belanda. Perlakuan tersebut memacu semangatnya terus berprestasi agar bisa mengalahkan siswa lain. Meskipun mendapat perlakuan diskriminatif dari siswa dan guru dari Belanda, Kartini justru semangat memperoleh pengetahuan lebih banyak dan berprestasi. Perjuangan R.A. Kartini untuk perempuan dan pendidikan. Kartini dikenal dengan sejumlah surat yang diantaranya mengungkapkan bagaimana Kartini ingin memperluas pengetahuannya. Salah satu suratnya dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Surat-surat Kartini kelak diterjemahkan dalam berbagai bahasa untuk membaca di Eropa, Asia, hingga Amerika lewat buku kumpulan surat Kartini oleh J.H. Abendanon der Vernistatlich. Gagasan Kartini untuk membangkitkan pengetahuan dan pendidikan perempuan juga ia terapkan sehari-hari. Ia mempelajari dan memahami pemikiran emansipasi yang berkembang di negara-negara lain. Berangkat dari pengetahuannya, ia kelak bercita-cita mendirikan sekolah lagi bagi perempuan dan menjadi guru. Upaya Kartini melanjutkan pendidikan. Kartini berusaha mendapatkan beasiswa untuk pendidikan dengan mengirim surat kepada sahabatnya Nyonya Ovingswer. Kesempatan pendidikan terbuka ketika pemerintah Belanda mengumumkan politik kolonial baru pada September 1901. Ratu Wilhelmina memproklamasikan politik etis yang mengarahkan pada pemajuan masyarakat jajahan di Hindia Belanda. Menarik perhatian Kartini. Direktur Departemen Pendidikan Kerajinan dan Agama Abendanon mengunjungi Jepara pada 8 Agustus dan menyampaikan rencana pendirian sekolah asrama untuk gadis bangsawan yang didukung oleh Kartini. Meskipun terhambat oleh penolakan sebagian besar bupati, Kartini mendapatkan tawaran untuk melanjutkan studi di Batavia. Namun, rencananya untuk sekolah di Belanda terhambat oleh tekanan dari orang Bumi Putra dan keluarga Abendanon. Mendirikan sekolah Kartini. Nah, selanjutnya, pada Juni 1903, Kartini dan adiknya membuka sekolah untuk anak-anak perempuan yang menekankan pembinaan karakter. Sekolah berlokasi di pendopo kabupaten dengan jadwal belajar 4 hari seminggu, yaitu Senin sampai Kamis. Kartini menghabiskan banyak waktu memikirkan pengelolaan sekolahnya karena minat masyarakat yang besar. Pada 8 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Jojo Adiningrat dan mengalihkan beasiswa studinya ke Batavia. Kartini menerima surat lamaran suaminya dengan syarat dukungan atas gagasan dan cita-citanya. Sekolah yang dirintis oleh Kartini
terhambat setelah kematiannya. Tetapi keluarga Abendanon dan Nyonya van Deventer kemudian membangun beberapa sekolah dengan nama Sekolah Kartini. Sekolah tersebut berkembang ke kota-kota lain dengan program pendidikan yang mendukung keterampilan siswa. Mengapa kita memperingati Hari Kartini? Hari Kartini diperingati pada 21 April. Hari ini tidak hanya merupakan pengingat akan dedikasi Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk merenungkan bagaimana visinya terus mempengaruhi dan menginspirasi perempuan Indonesia di era modern ini. Kartini, seorang tokoh yang hidup pada awal abad ke-20, memimpin perjuangan untuk memberikan hak pendidikan dan kemerdekaan kepada perempuan. Pemikiran-pemikirannya tentang kesetaraan gender, kemandirian, dan pendidikan telah menjadi landasan bagi kemajuan sosial dan ekonomi perempuan Indonesia.